Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya saudara-saudara berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema apa yang Anda cari. Bacaan terambil dari Lukas 6 ayat 6-11. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Saru Birley adalah seorang anak kecil yang tumbuh di sebuah desa miskin di India. Pada usia 5 tahun, Saru terpisah dari keluarganya saat bepergian dengan kakaknya dengan kereta api. Tanpa sengaja, ia naik kereta yang salah dan terdampar ribuan kilometer dari rumahnya di kota Kalkuta. Karena usianya yang muda dan ketidaktahuan tentang kota tersebut, Saru berakhir di jalanan sebelum akhirnya dibawa ke panti asuhan. Saru kemudian diadopsi oleh keluarga Birley dari Australia dan memulai kehidupan baru di Tasmania. Meskipun mendapatkan kasih sayang dan perawatan dari keluarga angkatnya, Saru tidak pernah melupakan keluarganya di India. Ketika teknologi Google Earth diperkenalkan, Saru mulai menggunakan platform tersebut untuk mencari tanda-tanda visual yang bisa membantunya menemukan kampung halamannya. Setelah berbulan-bulan mencari, Saru akhirnya mengenali stasiun kereta api yang membawanya jauh dari rumah. Dengan petunjuk tersebut, Saru melakukan perjalanan kembali ke India dan menemukan keluarganya setelah terpisah selama 25 tahun. Pertemuan yang mengharukan ini menginspirasi banyak orang di seluruh dunia, dan Saru kemudian menulis buku tentang pengalamannya yang menjadi dasar sebuah film yang bernama Lion yang dirilis pada tahun 2016. Dalam bacaan kita kali ini kita akan memperhatikan dua kelompok orang dan usaha pencarian mereka yang dianggap penting dalam hidup mereka. Di sini kita menemui kelompok orang Farisi dan ahli Taurat serta pihak yang berseberangan dengan mereka, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pertama-tama, kita soroti kaum Farisi dan ahli Taurat. Mereka dikenal sangat rajin mencari hukum-hukum Allah, mempelajarinya, serta dengan ketat melaksanakannya. Beberapa orang Farisi ada juga yang spesialisasi menjadi pengajar hukum Taurat. Di antara rakyat Yahudi, mereka adalah pengajar hukum Taurat dan sekaligus bertindak sebagai polisi moral yang mengawasi orang apakah melanggar hukum Taurat atau tidak. Dalam kedudukannya itu, maka kehadiran Yesus yang mengajarkan firman Allah dianggap sebagai pesaing berat karena popularitas Yesus yang makin meroket. Ketika suatu hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, maka tujuan utama orang Farisi dan ahli Taurat adalah untuk mencari kesalahan Yesus agar dapat menyudutkan dan agar dapat merendahkan Yesus. Apa yang mereka cari, mereka kira mereka dapatkan karena Yesus dianggap melanggar hukum hari Sabat dengan melakukan suatu pekerjaan, walaupun itu adalah pekerjaan baik, pekerjaan menyembuhkan orang. Dan ini menimbulkan kemarahan mereka seperti di Lukas 6 ayat 11 katakan. Apa yang dilakukan orang Farisi yaitu mencari kesalahan sehingga mereka marah, menjadi pelajaran sekaligus peringatan kepada kita semua. Apakah kalau kita datang ke kebaktian minggu juga bermaksud mencari kesalahan orang lain? Kita anggap diri kita sudah pandai Alkitab, sehingga kita mencari-cari kesalahan dari pengkhotbah
Atau kita anggap diri pandai dalam musik dan mencari-cari kesalahan pemain musik. Yang lainnya mungkin mencari kesalahan dalam susunan liturgi kebaktian. Atau mungkin juga kesalahan dalam cara penyambutan di pintu depan. Kurang senyum, kurang ramah. Kalau kita mencari kesalahan, umumnya akan kita dapati. Kita akan punya bahan untuk mengkritik pihak-pihak yang kita anggap membuat kesalahan. Bisa saja kita sampaikan nanti secara tertulis, atau lisan, per email, atau per telepon. Mendapati kesalahan orang lain menjadi semacam kepahitan dalam diri kita. Tidak memberikan kegembiraan. Dan mungkin juga kemarahan kalau kritik kita tidak ditanggapi sebagaimana mestinya. Kemudian dalam pergaulan sehari-hari, kalau kritik menjadi sifat kita, maka kita akan mengganggu atau merenggangkan hubungan sosial dengan teman-teman, merenggangkan hubungan kita dengan lingkungan kita. Juga dalam rumah tangga, kalau kita bawa sikap-sikap sifat kritis dan suka mencari-cari kesalahan orang dalam rumah tangga, suami yang mencari kesalahan istri yang mencari kesalahan suami, pasti menghasilkan keributan, menghasilkan gesekan. Mengingat itu, mari kita tinggalkan sifat suka mencari-cari kesalahan orang lain dan berhematlah dengan kritik, dan lebih mengembangkan kata-kata positif yang membangun. Sekarang kita akan menyoroti subjek yang menjadi sorotan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka datang ke rumah ibadat atau sinagoge, bukan untuk beribadat, tetapi untuk mengawasi dan menilai apa yang akan diperbuat Yesus. Di sana mereka mendapati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu bertemu dengan orang yang tangannya lumpuh. Tuhan Yesus berhadapan dengan kasus tersebut, menghadapi pilihan yang dilematis. Apakah ia akan menyembuhkan orang tersebut? Apakah ia akan melakukan kebaikan kepada orang tersebut? Kalau itu dilakukannya, berarti melanggar hukum Taurat sesuai interpretasi ahli Taurat, yaitu menurut penafsiran yang sempit. Menurut penafsiran yang sempit, menyembuhkan orang juga termasuk melakukan pekerjaan dan berarti melanggar hukum Sabat. Dalam membuat keputusan, Tuhan Yesus dipandu oleh prinsip dan misi hidupnya. Misi dan prinsip hidupnya adalah memuliakan Allah, melakukan apa yang berkenan kepada Allah, berbuat kebaikan pada orang yang lain, sehingga orang yang ditolongnya juga dapat memuliakan Allah. Yesus mengambil pilihan ini dengan mengetahui bahwa tindakannya akan menimbulkan kemarahan ahli Taurat dan orang Farisi. Bertolak dari pemahaman tadi, maka Tuhan bertindak. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang lumpuh tangannya, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan tangannya itu sembuh. Belajar dan meneladani Yesus, maka kita diajak untuk lebih memuliakan Allah. Kita diajak untuk berbuat kebaikan kepada sesama dengan siap menghadapi kritikan, siap menghadapi oposisi dari pihak yang tidak suka dengan perbuatan kita. Kehidupan manusia secara naluriah penuh dengan pencarian dan mendapatkan hal-hal yang kita anggap penting, hal-hal yang dia anggap bermakna, berupa kebahagiaan, cinta, pengakuan, atau kesuksesan. Ada yang mencari kebahagiaannya dalam hubungan dengan kawan, ada yang mencari kebahagiaannya dalam hubungan cinta, ada yang mencari kebahagiaannya dalam memiliki benda-benda berharga, yang lainnya mencari kebahagiaan dalam prestasi melalui pekerjaan, atau karya seni, atau jenjang karir politik, dan lain-lainnya. Apa yang hendaknya kita cari sebagai orang-orang beriman kepada Kristus?
apapun yang kita cari seharusnya didasari dan dijiwai dengan satu yang tidak dapat ditawar, yaitu mencari kemuliaan Allah, berbuat kebaikan, dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain ikut memuliakan Allah. Tuhan Yesus telah melakukannya dan mari kita meneladaninya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kasih, berilah kami tuntunan-Mu untuk senantiasa dengan hikmat dari-Mu dalam hidup kami senantiasa mencari dan melakukan apa yang Kau kehendaki, yaitu memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan yang baik, hamba-Mu mau membawakan saudara-saudara pendengar yang sedang sakit, saudara-saudara pendengar yang sedang dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi yang dalam pencobaan. Bapa yang penuh pengasihan, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan pohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.